قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. سنن الصوم ورمضان. الأول تعجيل الفطر إذا تيقن الغروب بخلاف إذا شك فيجب عليه أن يعمل بالاحتياط ويؤخر الفطر. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Menyambungi pengajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah tentang Kitabus Shaum sampai kepada sunat-sunat puasa dan sunat-sunat di dalam bulan suci Ramadan. Artinya kesunahan-kesunahan di dalam puasa dan di dalam bulan suci Ramadan. Di antara kesunahan-kesunahan di dalam berpuasa dan di bulan suci Ramadan, di antaranya yang pertama ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghuruba, menyegerakan berbuka ketika sudah yakin masuk waktu maghrib. Kalau sudah yakin masuk waktu maghrib segera berbuka, itu sunnat hukumnya. Jangan bekena-kena dulu. Kalau misalnya ada yang digawi dulu mahadang menuntung akan apakah misalnya, nah lebih baik yang paling afdal segera berbuka kalau sudah yakin masuk waktu maghrib. Nah berbeda kalau kita masih dalam keadaan keraguan-raguan, ragu-ragu lagi, maka wajib untuk berhati-hati, berihtiyat. Kalau ragu-ragu, ini jam ini mati kah atau galai kah, ada juga ya, anak mati baterainya galai jalannya karena kau diasi. Nah, kalau masih ragu-ragu, wajib kita untuk berihtiyat, berhati-hati dengan mentakhirkan berbuka. Bila dalam keadaan ragu-ragu, ditakhirkan aja berbukanya, itu berihtiyat hingga benar-benar sudah yakin masuk waktu maghrib. Kemudian yang kedua, as-sahur walau bijur'ati ma'in. Sunnah yang kedua bersahur, walaupun bersahur itu dengan seteguk air, walaupun hanya dengan seteguk air, maka dihukumi sunnah bersahur. Dan sahur juga merupakan pembeda antara puasa kita kaum muslimin dengan puasa orang-orang non muslim, puasa orang-orang agama lain. Itu perbedaannya adalah dengan sahur. Orang-orang lain, agama lain itunya kada makan sahur, kada bersahur, kada ada istilah sahur. Yang ada bersahur itu adalah di dalam syariat ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pembedaannya antara puasa kita dengan puasa orang yang non muslim. Sahur meskipun hanya hukumnya sunnah. Kemudian waktu sahur mulai daripada tengah malam. Waktu sahur itu adalah mulai dari tengah malam sesudah jam 12 malam. Kalau setengah 12 jam 11 makan berniatnya bersahur, maka kada dinamakan dengan sahur ngarannya. Nah, kada dapat pahala sahur karena belum waktunya lagi. Belum sampai waktunya lagi. Itu kada dihitung dengan sahur. Jadi yang mulai dihitung sahur itu setelah tengah malam. Kalau besungsung misalnya, kalau pina kada terbangun kena aja sahur, baik besungsung jam 11 atau jam 10 sebelum guring nih, kada ada yang menggaraki misalnya.
Nah itu kada termasuk sahur karena dilakukan sebelum tengah malam. Dan sunnah untuk berhenti makan makanan sebelum fajar, sebelum imsak lah. Jadi jaraknya itu sekadar 50 ayat. Jadi jaraknya sahur tadi dengan imsak itu sekitar 50 ayat membaca Al-Quran. 50 ayat tadi dengan membacanya tartil ya. Nah, bukan baca pat nah kayak orang baca Yasin itu. Tartil. Atau kurang lebih 1/4 jam. Kurang lebih lah 1/4 jam. Kemudian kesunahan berikutnya berbuka dengan kurma yang basah atau rutab dengan jumlah yang ganjil. Jadi sunnah berbuka dengan kurma rutab ngarannya. Rutab itu nang setengah masak lah. Kayak kita sini jarang kadeda lah. Kecuali di Arab sana, di kabunnya sana. Pada kita sini nang rimpinya aja nang banyak. Rimpi kalau nang sudah karing, nang sudah diawetkan. Nah, daripada kadada ya itulah sudah. Dan sunat ganjil. Sunat ganjil. Biasanya kalau diandaki ulang tuh nang bakotak itu 2 adalah nah. Jadi sunat sebutingnya itu sebiji aja. Lamunnya 2, keduanya dimakan nah, kada dapat pahala sunat ganjil. Mana 2 tuh ada ganjil. Ganjil itu 1, 3. Nah, lamun hendak manigai minta ampun kawan. 5, 7. Nah, momen sabat anak 7 ya kalau 11 pulang batu kanjang. Jika tidak ada kurma nang rutab tadi, maka dengan kurma yadam. Ya apakah ngaran yadam ini lah ada tahu nah. Mungkin ada nang tahu ini kurma yadam. Tadi rutab pula. Nah ini kurma yadam. Kemudian kalau kadada kurma nang yadam tadi kurma nang karing nah ya. Nah jadi nang kategori nang ketiga ya kurma nang karing nang ada wadah kita sini rimpinya dah. Kemudian air zam-zam amunnya ada. Kemudian setelah kadada air zam-zam lalu air biasa. Air kita air putih. Air mineral. Kemudian setelah itu urutannya hulwun. Kemudian hanya halwa. Yang ngaran orang lah halwa hilwa. Apa gadang hulwun itu adalah makanan manis yang tidak diproses dengan api. Nah makanan manis yang kada diproses di api. Misalnya buah madu misalnya. Buah lain lah tuh madu atau buah anggur. Nah manis jauh lah. Nah, jadi itu kada diproses dengan melalui api. Sunat madu atau anggur. Itu hulwun katanya. Halwa itu adalah makanan manis yang diproses dengan api. Ini kategori yang terakhir, makanan manis yang diproses dengan api. Ya nang kayak bingka, ya kalau macam-macam. Bingka tapai, bingka kentang segala macam. Nah, itu yang terakhir lah. Nah, kategori yang terakhir. Kemudian sunat lagi membaca doa berbuka, di antaranya Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftaltu zahaba adh-dhama'u wa abtallatil 'unuq wa zabada al-ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftaltu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfir li. Ya Allah, hanya kepadamu aku berpuasa, hanya kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dahaga telah hilang,
urat-urat telah terpenuhi dan pahala telah menjadi ditetapkan jika Allah menghendaki. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi pertolongan kepadaku sehingga aku bisa berpuasa, dan yang telah memberi rezeki kepadaku sehingga aku bisa berbuka. Ya Allah, dengan perantara rahmat-Mu yang menyeluruh ke seluruh sesuatu, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar Engkau mengampuni aku. Kemudian berdoa apa saja yang dikehendaki. Nah ini doa nang masyhur lah. Nah kemudian setelah selain daripada doa ini, doa apakah? Apa yang dikehendaki? Nah waktu itu adalah waktu nang mustajab doa, waktu nang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu hendak berbuka. Kemudian lagi sunat memberikan jamuan berbuka. Karena memberikan jamuan, memberi makan, memberi buka pada orang yang berpuasa itu pahalanya sangat besar. Bahkan setiap orang yang berbuka dengan kita yang menjamu untuk membukakan orang itu, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Untung benar mana kita sudah berpuasa dapat pahala daripada orang puasa yang kita buka akan pulang. Berapa banyak? Misalnya 10 orang yang kita buka akan 10 juga dapat pahala, sama dengan pahala 10 orang ditambah pulang kita belas jadinya berpuasa. Keuntungannya orang yang membukakan. Ya, nang bulan puasa ini orang berlomba-lomba membukakan. Jadi kalau orang nang tahu tuh, apalagi di negeri-negeri nang di Timur Tengah itu berebut orang membukakan. Bahkan mendikaya setengah bepaksaan. Padanya orang menghidangkan pembukaan itu di pinggir jalan segala macam, orang maulah prasmanan ya, kalau maulah tempat-tempat berbuka. Bahkan ada melihat orang mengirimi videonya tuh pakai joki. Nah, artinya ada sepusia orang nang membawai orang tuh, nah supaya buka wadahinya aja berebut membukakan. Nah, wadah kita sini masih ngalih lagi ya Allah. Nah, dana berbuka kita di masjidnya masih kurang lagi. Nah, tapi insyaallah cukup aja. Ada aja kita nang manapal ya kan. Kemudian apalagi sunat mandi junub itu sebelum fajar untuk menghindari ikhtilaf perselisihan di antara para ulama, dan supaya dalam keadaan suci kita sejak awal berpuasa. Dan sunat lagi mandi setiap malam di bulan suci Ramadan. Saban malam sunat mandi. Waktunya mulai habis maghrib lah sunat mandi. Supaya apa? Agar kita bersemangat dan segar saat kita beribadah kepada Allah Ta'ala, saat kita salat isya, tarawih, witir, tadarus Al-Quran dan lain-lain. Nah, kita dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan segar. Berniat bah maghrib mandi, nah sahjaku mandi sunat bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah ketika menguboi itu tadi mandi wajib juga mandi sunat itulah berniat ya. Kalau bila ada berniat, nah ada dapat pahala juga. Nah jadi pahala itu didapat dengan niatnya. Ini ada berniat. Kemudian apalagi sunat salat tarawih sejak malam pertama hingga akhir Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa-siapa yang mendirikan beribadah pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa yang telah ia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan qama di situ adalah beribadah. Nah, contohnya diantaranya adalah salat tarawih. Karena tarawih itu adanya hanya di bulan suci Ramadan. Kada ada di bulan lain. Rugi benar orang kada tarawih. Jangan sampai meninggalkan tarawih. Ini kada misalnya yang lebih dipentingkan adalah shopping, belanja. Nah, ulun malam
tadi berapa malam nih sembahyang tarawih di Kimol itu, di Masjid Kimol. Jadi di situ nang tarawihnya ya berapa saf ada? 3, 4 lah. Begitu pulang ketika sudah 8 rakaat separuh hilangan. Artinya orang mengambil yang ringkas saja gitu. Nang 8 aja, nang 20 rakaat tambah witir tinggal separuh aja lagi. Banyak nang belanja, banyak nang shopping daripada nang beribadah, rugi kita. Kemudian sangat dianjurkan pulang melaksanakan sunnah witir ya. Witir juga keistimewaannya, witir di bulan Ramadan berjamaah. Kadada di luar Ramadan berjamaah witir masing-masing aja. Ini kalau di bulan Ramadan witirnya berjamaah, bang keistimewaannya. Kemudian pulang sunnah mengeraskan suara, menyaringnya kalau witirnya karena berjamaah. Dan sunat pulang menurut pendapat yang mu'tamad membaca doa kunut di paruh kedua daripada bulan suci Ramadan, malam nang ke-16 kena. Jadi hari nang ke-16 malam ke-16 paruh kedua di bulan suci Ramadan itu sunat bakunut. Nah, malam ini malam 15, bulan berikutnya malam 16. Jadi malam 16 itu kena bakunut. Sunat hukumnya. Kemudian sunat memperbanyak membaca Al-Qur'an, mentadabburi maknanya. Dalam sebuah asar disebutkan bahwasanya Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan dalam Al-Quran ditugaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Memperbanyak salat sunat. Nah, selain tarawih dan witir, salat-salat sunat yang lainnya seperti rawatib, sembahyang duha, sembahyang tasbih dan lain-lain. Nah, kita biasanya itu salat tasbihnya di waktu 10 akhir. 10 akhir Ramadan kita sembahyang tasbih, sembahyang hajat atau qiyamul lailnya dilaksanakan jam 2 malam, habis tengah malam. Nah, kalau ulun biasanya mimpin akan di Masjid Bani Ahdal, dan sembahyang tasbih dan sembahyang hajat 10 malam terakhir. Jadi mulai 21 sampai malam ke-30. Lamunnya sampai 30 adalah sembahyang tasbih lawan sembahyang hajat. Nah, tahu kina di masjid kita sini siapa? Nah, sarah aja kina guru adi kan. Dan memperbanyak amal saleh seperti sedekah, silaturahim, menghadiri majlis ilmu, i'tikaf, umrah. Namanya kawa umrah kan, kita kawa apa lagi musim pandemi inilah. Karena luar biasa pahalanya orang umrah di bulan Ramadan sama bahaji lawan Nabi aja pahalanya. Umrah di bulan Ramadan sama bahaji lawan Nabi. Ya, mudah-mudahan lakas nih lah corona nih hilang. Supaya nyaman orang umrah tolak haji pulang sebagaimana tahun-tahun yang telah lalu. Kasihan yang menunggu antrian ini nah sampai habis umur. Berapa puluh tahun mahadang yang reguler ya kalau 30 tahun lebih. Kemudian mengharap Allah dengan menjaga hati dan anggota badan dan anggota badan, dan membaca doa-doa yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Kemudian sunnah lagi berusaha menemukan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, terutama di hari-hari ganjilnya. Kemudian sunnah lagi berusaha berbuka dengan barang yang halal, yang bujur-bujur halal sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab beliau Hidayatus Sadiq. Ujar sidin, berbukalah dengan barang yang halal wahai orang yang mencari kesempurnaan. Kemudian sunnah lagi tausi'ah. At-tausi'ah itu melonggarkan nafkah kepada keluarga. Melonggarkan nafkah kepada keluarga artinya melebihi biaya hidup kepada keluarga. Jadi yang asalnya di luar bulan Ramadan memberi anak bini itu misalnya
memberi bini 100.000 ya di bulan puasa 1 juta sehari umpamanya, telah punya ada duitnya. Artinya meluasakan nafkah kepada anak bini. Itu sunat hukumnya. Kemudian sunat meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat, menjauhi daripada saling mencaci. Maka ingatlah di dalam hati bahwa sesungguhnya dirinya adalah orang yang berpuasa. Kalau ada orang yang mencaci, orang yang mengalahi kita, orang yang menyambati kita, maka jangan dipedulikan, jangan dibalas. Ingatkan di dalam hati, aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian di antara hal-hal yang dimakruhkan pada saat berpuasa, di antaranya al-alqu, yaitu mengunyah sesuatu tanpa ada sedikit pun yang masuk ke dalam perut. Nah, kalau masuk ke dalam perut, anggota tubuh bagian dalam, maka puasanya batal. Mengunyah sesuatu apa aja yang dikunyah, nah, itu makruh. Apa melamunnya sampai masuk ke tenggorokan, masuk ke dalam, maka hukumnya puasanya batal. Itu makruh. Kemudian makruh lagi mencicipi makanan tanpa ada hajat. Kalau ada hajat, biasanya orang nih nang tukang masak tuh, chef kah apa ngarannya tuh, nang tukang masak, koki apa ngarannya lah. Nah itu nang ahlinya itu, kalau ia menyediakan makanan untuk orang banyak, nah supaya nyaman dimakan orang tuh dicicipi dulu, nah, dipangkal lidah di ujung. Tapi jangan ditaguk juga, jangan ditelan. Telan batal puasanya. Jadi mencicipi makanan tanpa ada hajat dan tidak ada sedikit pun yang masuk ke dalam, itu makruh. Lamunnya mengunyah karena ada hajat, maka hukumnya kada makruh. Tapi jangan ditelan juga. Contohnya mengunyah karena ada hajat, misalnya untuk melumatkan makanan bayi, misalnya kita memberikan makan kepada bayi, kepada anak kecil, maka tidak bisa dimasukkan langsung, dikunyahkan dulu, itu hajat dan itu tidak dimakruhkan karena ada hajat. Nah, boleh, tapi jangan sampai tertelan. Kalau tertelan maka bisa batuk. Kemudian makruh lagi al-hijamah, bacantuk, bahasa kita Banjar basungu, untuk mengeluarkan darah. Apa bahasa lainnya itulah, apa ngarannya itu, hijamah tadi, cantuk, basungut, kenapa kurang wahini ngarannya. Nah ini makruh hukumnya karena terdapat perselisihan, ikhtilaf di antara para ulama mengenai hukumnya. Di samping itu jabah hijamah, bacantuk, basungut tadi itu bisa melemahkan badan, nah, karena mengeluarkan darah tadilah. Sebagaimana makruh basungu, mencantuk untuk diri sendiri, juga hukumnya makruh mencantuk, menghijamah, menyungu orang lain. Nah, jadi nang basungu makruh, nang menyungu akan juga makruh hukumnya. Kemudian yang keempat, makruh membuang air yang pertama kali masuk ke dalam mulut saat berbuka. Nah, jadi makruh. Jadi saat berbuka itu apapun yang masuk, terutama air, termasuk air liur ya Allah lah. Nah, ketika kita berbuka itu jangan sampai dibuang, langsung dimasukkan ke dalam. Itu sunat. Bila kita tinggalkan hukumnya makruh, karena untuk mengambil keberkahan bekas kita berpuasa. Nah, itu berkah. Minuman yang pertama kali masuk, makanan yang pertama kali masuk, nah, itu berberkah. Nah, jangan kumur-kumur dahulu. Nah, mau kayak kita bangun guring itu kumur-kumur kalau kada langsung. Nah ini jangan. Jadi langsung masukkan. Untuk apa? Untuk mengambil keberkahan daripada bekas kita berpuasa itu. Kemudian makruh lagi menyelam dalam air. Nah, mandi menyelam makruh. Apabila masuk banyu itulah, akibat mandi menyelam itu bisa membatalkan puasanya. Meskipun karena melakukan mandi wajib. Nah, kemudian makruh lagi bersiwak, sikat gigi setelah waktu zuhur, setelah tergelincir matahari makruh
siwak atau bersikat gigi. Nah, tapi Imam Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh. Kalau Imam Nawawi kada makruh. Kemudian makruh banyak makan. Banyak makan. Baik ketika berbuka, itu habis maghrib makan pulang, habis tarawih makan pulang, anak kuring makan pulang, berapa kali jadinya itu kada puasa. Nang aja guru bahari itu puas. Ada puasa itu makruh hukumnya. Banyak berbicara makruh juga, kecuali kita mengajar paksa ya kalau banyak omong banyak bicara. Nah, ini hal-hal bicara nang kada berfaedah, apalagi ngerumping gosip maginnya ya, habis pahala kita hilang jadinya. Jadi berdiaman aja deh, bila berdudukan unggut-unggutan sudah bakal ada rame aja. Ada rame berdudukan unggut-unggut saja. Nah jadi jangan banyak berpandir. Apabila banyak berpandir makruh. Nah, itu apalagi nang kada berfaedah itu bisa kena menghilangkan faedah daripada berpuasa kita. Kemudian makruh lagi menikmati kesenangan-kesenangan yang mubah. Hal baik dalam hal-hal yang dicium, misalnya mencium bau aroma harum, parfum, mencium apa misalnya nang boleh mencium istri, itu boleh aja kalau asal dengan syahwat aja. Nah, syahwat bahaya gini. Nah, itu hal-hal yang mubah. Nah, kita hindari karena hukumnya makruh. Baik nang dicium tadi, baik nang dilihat. Nah, jadi banyak bapak jam aja mata hatinya, jangan tapi melihati nang mubah meskipun boleh ya kalau. Nah, apalagi nang haram maginnya melihati atau nang didengar. Apa nang didengar nang mubah musik misalnya. Nah, ini bagi orang nang memubah membolehkan musik ya. Kalau ada juga nang karas musik semuaan haramnya. Kada ada musik religi, kada ada islami dan sebagainya. Nah, namun kita tergantung anunya, penempatannya lah, tergantung perkaranya, karena asal muasal hukumnya itu mubah. Itu yang paling masyhur pendapat. Biar ya kalau para dulu mendengarkan musik, nah itu sesuatu yang mubah. Nah, bilanya kita mendengar, melihat, mencium sesuatu yang mubah tadi ketika waktu kita berpuasa, maka hukumnya makruh. Dan itu juga bisa mengurangi nilai faedah daripada puasa kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, pulang sambungannya, mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala macam bala bencana, penyakit, wabah dan segala kebinasaan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin ala tilka niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك، حب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.